para pakar kedirgantaraan dari Garda Revolusi Iran dalam sebuah kolaborasi yang jarang terungkap, bahu-membahu dengan teknisi dari Korea Utara, merancang rudal berhulu ledak nuklir dengan jangkauan 3.000 km yang memungkinkan Iran untuk melancarkan serangan jauh ke Eropa hingga wilayah seperti Yunani dan target regional seperti Israel yang merupakan musuh bebuyutan Teheran. Demi menjaga kerahasiaan proyek ini dari pengawasan ketat negara-negara barat, terutama Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, pengujian dan pengembangannya dilakukan secara tertutup di lokasi yang disamarkan sebagai pangkalan peluncuran satelit biasa. Hanya saja, informasi mengenai proyek rahasia ini akhirnya bocor ke publik setelah diungkap oleh Dewan Nasional Perlawanan Iran atau NCRI, yang merupakan sebuah kelompok oposisi yang selama bertahun-tahun mengawasi dan membocorkan aktivitas rahasia di dalam negeri. Akibat bocornya informasi ini, kekhawatiran segera merebak di kalangan para pemimpin barat, terutama di Washington dan Tel Aviv. Donald Trump langsung bergerak cepat dengan menggelar pertemuan darurat bersama Benjamin Netanyahu pada tanggal 4 Februari tahun 2025. Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis menghadapi perkembangan program nuklir Iran yang semakin mengkhawatirkan. Dari citra satelit, disinilah Iran diam-diam merancang sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Tempat ini berada di tengah padang pasir, berjarak sekitar 35 km dari kota Shahrud. Lokasi ini sejatinya bukan sekadar pangkalan peluncuran satelit seperti yang mereka klaim, melainkan pusat pengembangan senjata nuklir, tempat di mana para ilmuwan Iran bekerja siang dan malam untuk menciptakan hulu ledak yang bisa dipasang pada rudal canggih GM-100. GM-100 adalah rudal berbahan bakar padat yang artinya lebih praktis dan lebih mematikan. Berbeda dengan rudal berbahan bakar cair yang butuh waktu lama untuk diisi sebelum diluncurkan, rudal berbahan bakar padat bisa langsung ditembakkan kapan saja. Artinya, Iran bisa menyerang tanpa perlu persiapan panjang, membuat musuh mereka sulit mendeteksi serangan sebelum terlambat. Dan yang lebih mencengangkan lagi, rudal ini punya jangkauan hingga 3.000 km. Dengan jangkauan sejauh itu, Iran bisa menghantam kota-kota di Eropa atau bahkan lebih jauh jika mereka mengembangkan teknologi ini lebih lanjut ke depan. Israel sudah pasti dalam jangkauan mereka. Menurut bocoran dari NCRI, kelompok oposisi Iran yang sering membocorkan rahasia militer Teheran, sudah ada uji coba rudal sebanyak 3 kali di lokasi ini. Dan semuanya berhasil. Iran berdalih ini hanya peluncuran satelit. Tapi kita tahu betul bahwa ini hanyalah cara mereka menyembunyikan sesuatu yang amat penting. Faktanya, IRGC, yang merupakan Korps Garda Revolusi Islam, telah mengumumkan bahwa mereka bersiap menguji rudal baru yang lebih canggih, yaitu GM-105. Jika GM-100 saja sudah bisa mencapai 3.000 km, bayangkan seberapa jauh rudal GM-105 bisa menjangkau lebih luas. Citra satelit dari fasilitas ini semakin menguatkan dugaan bahwa lokasi itu bukanlah proyek luar angkasa biasa. Ada landasan beton besar yang dirancang khusus untuk peluncuran rudal. Di sekitarnya, terlihat kumpulan bangunan yang diyakini sebagai pusat penelitian dan pengembangan senjata nuklir. Iran berusaha menutupi proyek ini, tapi fakta di lapangan berbicara lain. Iran menyembunyikan proyek rahasianya tidak hanya di Shahrud. Terdapat satu lokasi lagi, lebih tersembunyi, lebih sulit diakses, dan lebih mencurigakan. Sekitar 70 km di tenggara kota Semnan, berdiri sebuah fasilitas yang terlihat seperti pangkalan rudal biasa. Disinilah Iran bekerja untuk mengembangkan rudal Simorgh, sebuah proyek yang tak lain adalah hasil adaptasi dari teknologi Korea Utara. Jika kita familiar dengan Korea Utara, pasti tahu bahwa negara itu punya program rudal yang sangat maju, meski berada di bawah sanksi yang berat dari Amerika Serikat. Iran, yang sudah lama menjalin kerja sama rahasia dengan Pyongyang, tampaknya mendapat banyak ilmu dari mereka. Rudal Simorgh sendiri dirancang berdasarkan UNH-1, sebuah roket raksasa setinggi 18 meter yang diklaim Korea Utara, hanya digunakan untuk mengirim satelit ke luar angkasa. Yang membuat lokasi ini semakin mencurigakan adalah fakta bahwa sebagian besar fasilitasnya berada di bawah tanah. Ya, Iran membangun kompleks bawah tanah untuk menyembunyikan pekerjaan mereka dari mata-mata satelit barat yang selalu mengawasi. Untuk semakin mengaburkan tujuan sebenarnya dari situs rudal di Semnan, Iran menamakannya sebagai situs Imam Khomeini.
Seolah-olah ini hanyalah bagian dari program luar angkasa mereka. Dengan nama ini, dunia luar mungkin mengira bahwa Iran hanya ingin mengembangkan teknologi satelit seperti negara-negara lain. Tapi bagi yang mengerti cara kerja Iran, ini adalah proyek militer yang dikemas dengan rapi agar tak menarik perhatian dunia. Karenanya, jika proyek ini benar-benar hanya untuk keperluan sipil, tentu mereka tidak repot-repot menyembunyikannya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak terbuka seperti negara lain yang memang murni mengembangkan teknologi luar angkasa? Jawabannya sudah jelas. Iran tidak ingin dunia tahu seberapa jauh mereka telah berkembang dalam proyek ini. Mereka tidak ingin ada yang tahu bahwa rudal ini bisa menjadi senjata mematikan yang mampu mengubah peta geopolitik dunia. Taktik ini bukan sesuatu yang baru. Korea Utara telah melakukan hal yang sama berkali-kali, mengklaim bahwa mereka meluncurkan satelit cuaca atau komunikasi. Padahal sebenarnya mereka sedang menguji sistem rudal jarak jauh. Dan Iran tampaknya belajar langsung dari Pyongyang, menggunakan cara yang sama untuk menghindari pengawasan internasional. Bahkan, menurut bocoran dari NCRI, aktivitas SPND di situs ini terus-menerus meningkat dan tidak berhenti. Bagi yang belum tahu, SPND atau Organisasi Penelitian Pertahanan Lanjutan adalah badan di balik pengembangan senjata nuklir Iran. Salah satu departemen kunci mereka, yaitu Departemen Geofisika, berperan dalam memantau ledakan bawah tanah. Dan apa artinya ini? Artinya program nuklir Iran semakin dekat ke tahap akhir. Mereka tidak lagi sekadar memperkaya uranium atau merancang sistem rudal. Mereka sudah mulai menguji aspek teknis dari bagaimana hulu ledak nuklir itu akan diledakkan. Jika dugaan ini benar, maka dunia berada di ambang babak baru dalam ketegangan global. Maka dengan semakin terungkapnya dua proyek rahasia Iran, ada satu pertanyaan besar. Bagaimana Iran bisa menjaga kerahasiaan dua lokasi ini begitu ketat? Jawabannya tentu saja adalah pengamanan tingkat militer. Baik fasilitas di Shahrut maupun Semnan telah ditetapkan sebagai situs militer resmi. Ini berarti tidak ada akses sembarangan. Tidak ada wartawan, tidak ada pengamat independen, dan bahkan pejabat pemerintahan biasa pun tidak bisa masuk tanpa izin khusus dari otoritas tertinggi Iran. Semua operasi di sini dijaga oleh protokol keamanan yang sangat ketat. Bahkan untuk para pekerja yang setiap hari datang ke lokasi ini, perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Mereka tidak bisa langsung datang dan masuk begitu saja. Setiap pagi, mereka tiba di gerbang eksternal yang terletak puluhan kilometer dari fasilitas utama. Mereka datang dari berbagai kota, termasuk dari Teheran, dengan mobil pribadi mereka. Tapi disinilah sistem keamanan mulai bekerja. Dari pos pemeriksaan pertama, mereka harus meninggalkan kendaraan pribadi mereka. Tidak ada yang diizinkan masuk dengan kendaraan sendiri. Sebagai gantinya, mereka harus menaiki bus khusus yang dikendalikan langsung oleh IRGC. Bus ini bukan sembarang bus. Ini adalah transportasi yang dirancang untuk memastikan tidak ada satupun orang yang bukan bagian dari proyek ini bisa menyusup masuk. Sistem ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang ada di film-film mata-mata, tapi inilah kenyataan dari bagaimana Iran mengamankan proyek militernya. Mereka tidak ingin ada kebocoran informasi. Tidak ingin ada kamera tersembunyi, tidak ingin ada pengkhianat yang bisa merekam apa yang terjadi di dalam. Semua pergerakan pekerja diawasi, setiap komunikasi dipantau, dan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan bisa langsung ditindak. Dari sistem keamanan ini saja, sudah bisa dibayangkan betapa pentingnya fasilitas ini bagi Iran. Mereka sangat sadar bahwa jika ada yang mengetahui detail proyek ini, konsekuensinya bisa sangat besar. Tapi dengan semua pengamanan ini, bagaimana bisa rahasia ini akhirnya bocor? Apakah ada mata-mata di dalam? Apakah ada pekerja yang membelot dan membocorkan informasi ini ke dunia luar? Ataukah ini adalah hasil dari operasi intelijen tingkat tinggi? Satu kemungkinan besar adalah bahwa informasi ini bocor berkat operasi intelijen tingkat tinggi. Dan ini bukan pertama kalinya kita mendengar tentang operasi semacam ini. Negara-negara besar, terutama yang memiliki jaringan intelijen kuat, selalu berusaha mencari tahu apa yang disembunyikan oleh negara-negara yang mereka anggap sebagai ancaman. Dalam kasus ini, NCRI atau Dewan Nasional Perlawanan Iran, sebuah kelompok oposisi yang berbasis di luar negeri, memiliki akses ke informasi ini. Mereka bukan kelompok sembarangan. NCRI memiliki jaringan yang sangat luas, baik di dalam Iran maupun di luar negeri. Dengan dukungan dari intelijen internasional, mereka bisa mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di balik tembok tebal fasilitas-fasilitas ini.
Selain itu, mereka sering memiliki kontak dengan mereka yang bekerja di dalam sistem. Bisa jadi ada orang-orang yang merasa kecewa atau terdesak yang kemudian membocorkan informasi mereka ke kelompok ini.